Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok sistem kontrol kecepatan dari kelas TO5G akan menjelaskan tentang penugasan dari mata kuliah praktikum sistem pengendalian. Sebelum itu, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Adi Masya, NRT 0920040034, dan yang kedua ada Nanda Putri Rahmawati dengan NRT 0920040037, dan selanjutnya ada Sumeru Fakhrul Rozi dengan NRT 0920040038. Lalu yang keempat ada Anugrah Eka Kuki dengan NRT 0920040047. Selanjutnya yang kelima ada Jeffrey Setiawan Budi dengan NRT 0920040049. Lalu selanjutnya yaitu ada Jawed Iqbal Al-Faruqi dengan NRT 0920040054, dan yang ketujuh ada Deni Al-Munawar dengan NRT 092004005055, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Maulidia Sumatraningrum dengan NRT 0920040057. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang kami gunakan pada rangkaian yang telah kami buat. Di sini kami menggunakan software Arduino. Di sini yang pertama ada pendefinisian atau dekorasian dari pin-pin yang kita gunakan. Untuk yang pertama ada definisi potensio. Ini untuk potensinya masuk ke dalam pin 34 dan 35. Kemudian untuk mendefinisikan label pin itu masuk ke pin 13. Kemudian pada encoder kita, encoder pin A itu masuk ke pin 27. Kemudian encoder pin B masuk ke pin 26. Kemudian yang ada kita gunakan tipe data integer untuk pulsanya. Kemudian kita definisikan untuk motor pertama, motor 1A itu pin 12, motor 1B 14. Kemudian ini ada frekuensi 1000, M0, R8. Kemudian kita definisikan lagi di bagian integer, kita masukkan tipe data integer motor itu 0. Nah, kemudian yang bawah ini kita masukkan pada bagian LCD, kita includekan liquid crystal I2C. Kemudian ini untuk LCD-nya, kemudian di sini ada void long, encoder value sama dengan 0. Kemudian ini ada tipe data integer dan long untuk masukkan interval, dan juga ada interval previous milis, current milis, previous milis, dan current milis. Kemudian juga ada tipe data integer untuk RPM-nya. Kita mulai dengan 0. Kemudian ada boolean. Boolean ini ada measure RPM, kemudian ada motor RPWM, dan juga tipe data float untuk tegangan dan tegangan 2. Kemudian masuk ke void setup atau program perulangan. Di sini ada komunikasi baud rate Arduino, yaitu seperti biasa serial begin 9600. Kemudian di sini ada pin mode. Kita gunakan encoder pin A dan juga pin B sebagai input pull up. Nah, kemudian pada motor 1A dan 1B itu sebagai output. Dan kemudian di sini kita tuliskan digital rate motor 1A itu high atau nyala, kemudian motor 1B itu low atau mati. Di sini juga kita tuliskan enable pin high atau nyala. Ini untuk encoder value-nya 0, kemudian previous milis sama dengan milis. Dan ini untuk LCD. Ini untuk void loop.
ada program perulangan. Tadi ada sedikit keliruan, jadi di sini void setup atau program sekali berjalan pada rangkaian kita. Kemudian untuk void lab yaitu program perulangan. Untuk program perulangan di sini kita kasih integer motor, kemudian float tegangan, dan kemudian motor membaca nilai analog rate dari potensio. Nah, kemudian motor map, di sini ada nilai. Di sini kita akan konversikan tegangannya, motor kali 3,3. Kemudian untuk yang tegangan 2 di sini, tegangan bagi 255. Kemudian untuk tegangan, dia membaca pada analog rate potensio kedua, tegangan kali 3,3, dan di sini ada rumus yaitu 3 kali 6,3 per 4095. Kemudian pada serial print atau LCD, di sini kita menampilkan encoder output, kemudian kita tampilkan RPM, tegangan, PWM. Kemudian di sini ada Vin juga. Nah, mungkin sedikit itu yang dapat saya jelaskan untuk program yang kami gunakan pada rangkaian ini. Kemudian selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah kami buat dan juga komponen-komponen apa aja yang kami gunakan pada rangkaian ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja rangkaian yang kami telah buat di sini. Untuk cara kerjanya yaitu tegangan sumber di sini dari 220 menuju adaptor 12 volt masuk ke jack DC di sini. Jack DC di sini. Kemudian tegangan di sini akan dijadikan dua bagian di step down. Di sini ada dua buah step down LM2596 dari 12 volt ini tadi, kemudian masuk ke step down. Di sini yang pertama di sini diturunkan menjadi 9 volt, kemudian yang di sini diturunkan menjadi 5 volt. Di sini ada dua buah LED sebagai indikatornya saja. Untuk yang 9 volt di sini, 9 volt di sini masuk pada driver motor. Kemudian diteruskan ke untuk input pada motor di sini. Nah, untuk 5 volt tadi, 5 volt ini sebagai inputan dari LCD dan juga SP32-nya. Kemudian di sini ada potensio. Potensio di sini sebagai input referensi dimasukkan ke pin SP32 di sini. Di sini SP32 di sini memproses sebagai inputan sebagai ADC untuk mengatur kecepatan motor, yaitu dengan mengatur PWM-nya. Untuk dimasukkan ke driver motor, masukkan ke sini driver motor, kemudian driver motor mengatur kecepatan motor. Kemudian rotarik di sini, rotarik encoder di sini sebagai sensor mengembalikan kecepatan motor ke SP32 agar sesuai dengan input referensi yang ditentukan. Sekian dari saya untuk penjelasan cara kerja rangkaian di sini. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasan tadi, yaitu di sini komponen yang kami gunakan pada percobaan kali ini. Untuk komponen yang kami gunakan di sini kami menggunakan beberapa komponen. Di sini kami menggunakan box akrilik sebagai wadahnya. Kemudian juga ada adaptor. Ini adaptor 12 volt yang akan masuk ke jack DC di sini. Kemudian jack DC masuk ke dalam step down yang dikonversikan menjadi untuk input dari SP32 dan juga dari LCD-nya. Di sini kami menggunakan dua buah step down, kemudian ada juga dua buah LED di sini sebagai indikatornya saja. Kemudian juga ada potensio SP32 dan juga di sini kami menggunakan driver motor sebesar 5 ampere. Kemudian untuk penghubungnya kami menggunakan kabel jumper di sini. Kemudian di bagian atas di sini kami tampilkan LCD untuk menampilkan data yang kami peroleh dan juga motor di sini sendiri. Mungkin itu untuk komponen yang kami gunakan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara kerja pada rangkaian ini. Melakukan uji coba pada alat pengontrol kecepatan pada motor.
Baik, untuk pertama-tama menyalakan komponennya, encoder berwarna hijau. Di sini posisi awal motor dalam keadaan berhenti, PWM terukur 255, RPM 0, VIN 330, V0 10,78, 10,81. Oke, saya naikkan. Motor bergerak sangat pelan, RPM terbaca 1280 ya, BWM 220, VIN 2,85, V0 tetap sama. Oke, saya naikkan lagi kecepatannya, RPM 3300, BWM 172, VIN 2,23. Saya tambah kecepatannya lagi. RPM di sini terukur 4800, BWM-nya 144. Saya naikkan kecepatannya lagi. Di sini PWM 99, RPM-nya 7000. BWM 55, RPM terukur 9200. BWM 22, RPM 1000. Ini untuk kecepatan maksimal ya. BWM 0, RPM-nya di sini terdapat 5 digit, jadi terbacanya 11.920-an. VIN 0,0. Saya turunkan kecepatannya. Motor dalam keadaan berhenti. Saya naikkan lagi. Berikut adalah proses untuk pengambilan data. Di sini datanya diambil dari sistem system melalui sistem kontrol penggunaan SSP2 yang diserial dengan laptop. Lalu datanya dijadikan menjadi sebuah tabel berupa Excel. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan pemodelan. Nah ya, setelah dilakukan pengambilan data menggunakan sistem secara monitor, langkah selanjutnya yaitu membuat pemodelan sistemnya. Nah, untuk kali ini pemodelan sistem menggunakan metode ARMAC, di mana yang datanya tadi yaitu data input dan output sudah saya masukkan dalam workspace. Ini ada data input. Nah, sini ada input, lalu ada output. Ini sudah ada datanya, sudah saya masukkan. Langkah selanjutnya yaitu kita run programnya. Nah, di sini setelah dilakukan running program, dapat dilihat diketahui bahwa bentuk dari model matematis secara diskrit atau waktu diskrit yaitu minus 13,8 Z plus 13,8 per Z kuadrat min 1,492 Z plus 0,4922. Nah, setelah itu langkah dirubah menjadi sistem continuous time transfer function sehingga menjadi 19,27 S plus 0,006216 per S kuadrat plus
0,7098 S plus 0,006002. Oke, langkah selanjutnya sini ada bentuk grafiknya. Nah, di sini ada grafik bentuk grafik input, lalu disusul dengan grafik outputnya. Nah, mungkin untuk pemodelannya seperti ini dan dapat dilanjutkan dengan simulasi pemodelan. Baik, berikut merupakan simulasi open loop menggunakan MATLAB. Jadi beginilah rangkaian open loop-nya menggunakan simulasi MATLAB-nya. Lalu setelah di running, maka dapat dilihat sinyal respon sistem mengalami undershoot yang sangat parah. Oleh karena itu, sistem ini diperlukan rangkaian pengendali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Munawar. Saya dari kelompok kecepatan. Di sini akan menjelaskan simulasi loop tertutup dengan menggunakan PID. Di sini saya telah membuat rangkaian dari loop tertutup tersebut, yaitu saya akan menjelaskan gimana respon setelah rangkaian saya buat. Akan saya masukkan nilai pada stepnya. Itu di sini stepnya saya telah buat untuk step time-nya 0, initial value-nya 0, final value-nya 10, dan sample time-nya 0. Terus untuk ke sum-nya itu plus dan min. Lalu ke PID controller-nya yaitu kita menggunakan proporsionalnya min 0,00155. Terus untuk integral dan derivatifnya min 0,258 dan filter koefisiennya 100. Lalu untuk transfer function-nya menggunakan nomor yang telah saya masukin, yaitu min 19, 27, terus 0,0006216. Yang bawahnya 1, 0,7089, 0,00006002. Kita di sini akan melihat bagaimana respon yang sebelumnya mengalami undershoot yang sangat jauh. Terus setelah saya buat rangkaiannya, saya masukin nomor-nomor pada transfer function-nya. Kan kita lihat pada osiloskopnya. Nah, di sini saya akan mencoba merunning, dan ini hasil dari osiloskopnya, yaitu dari rangkaian yang telah saya isi nilainya, respon pada osiloskop saya mengalami osilasi lalu mendekati set point yang stabil. Mungkin segitu penjelasan saya tentang loop tertutup. Terima kasih, saya Daniel Munawar. Baik, sekian dari pemaparan tugas dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.